pemirsa, selama 15 menit ke depan UHAMKA News kembali hadir menyapa Anda. Bersama saya Desa Fira telah menyiapkan sejumlah berita aktual dan terpercaya. Di antaranya, seorang polwan membakar suaminya juga anggota Polri hingga tewas di rumahnya Mojokerto, Jawa Timur. Apa penyebab terjadinya peristiwa? Gempa bumi berkekuatan magnitudo 24,6 mengguncang Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada Minggu siang. Bagaimana kondisi terkini usai gempa? Libur sekolah telah tiba, Taman Marga Satwa Ragunan ramai dikunjungi masyarakat. Bagaimana antusiasme pengunjung di Ragunan? Inilah seputar UHAMKA News selengkapnya. Seorang polwan membakar suaminya yang juga anggota Polri hingga tewas di rumahnya di asrama polisi Aspol Mojokerto, Jawa Timur. Dari pemeriksaan diketahui bahwa pangkal masalah dari peristiwa ini dikarenakan suami yang kecanduan judi online. Beginilah suasana komplek asrama polisi Blok J1 Jalan Pahlawan, Kelurahan Miji, Kecamatan Keranggan, Kota Mojokerto. Sabtu lalu peristiwa tragis terjadi ketika seorang polwan bernama Bribtu Fadilatun Nikmah, 28 tahun, anggota Polwan Polres Mojokerto Kota, membakar suaminya sendiri. Bribtu Rian Dwi Wicaksono, 27 tahun, anggota polisi yang berdinas di Polres Jombang, Jawa Timur. Tragedi bermula ketika pada Sabtu pagi, Bribtu Fadilatun Nikmah mengecek gaji ke-13 senilai Rp2.800.000, hanya tersisa Rp800.000. Padahal, gaji tersebut mau dipakai untuk keperluan bayi kembar yang baru lahir 3 bulan lalu. Diketahui pasangan Bribtu Fadilatun Nikmah dan Bribtu Rian Dwi Wicaksono memiliki 3 anak. Anak pertama berusia 2 tahun dan 2 anak lainnya merupakan anak kembar yang baru lahir 3 bulan lalu. Setelah meminta suaminya Bribtu RDW pulang ke rumah, Bribtu FN kemudian memborgol tangan kiri suaminya dan menyiramkan bensin ke tubuh suaminya. Bribtu FN pun menyalakan korek dan membakar tisu sambil marah. Namun, api menyambar tubuh Bribtu RDW dan membakar 90% tubuhnya. Bribtu RDW sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Wahidin Sudirohusodo, namun nyawanya tidak tertolong. Polda Jawa Timur menetapkan Bribtu FN sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah FN menjalani serangkaian pemeriksaan di ruang Subdit Renakta di Treskrimum Polda Jawa Timur. Pasal yang disangkakan adalah pasal KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Pemirsa, gempa bumi berkekuatan magnitudo 24,6 mengguncang Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada Minggu siang pukul 12:35 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait bencana gempa bumi di Batang, Jawa Tengah, rekan kami sudah ada jurnalis UHAMKA News Robi Bernardi di sana. Selamat sore Robi, bagaimana update situasi terkini di sana pasca gempa tadi siang? Pukul 14:33 itu di wilayah Kabupaten Batang, Jawa Tengah terjadi gempa dengan kekuatan 4,6 ya. Dan gempa ini tidak berkali-kali terjadi, perlu diketahui, hanya sekali terjadi, namun sangat mengagetkan warga Batang ya, terutama yang berpusat gempa ya ini di wilayah sekitar wilayah Kecamatan Warungasem. Untuk data sendiri kami belum penuhnya berapa bangunan yang rusak
apakah bisa menimbulkan korban jiwa atau tidak. Mudah-mudahan tidak ada korban jiwa. Tapi dalam pantauan kita tadi di lapangan, beberapa rumah juga mengalami kerusakan cukup parah, terutama bagian dinding yang roboh. Dan ada juga sekolah yang sampai rusak, bagian plafon yang rusak, dan termasuk yang ada di belakang kami ini merupakan gedung Prokompin ya, di mana terdampak gempa 4,6, termasuk bisa dilihat genteng-genteng yang pada berjatuhan dan dindingnya sampai pecah-pecah. Dan saat ini juga untuk tadi sempat saya ke rumah sakit, ngobrol sama pihak rumah sakit, sempat terjadi kepanikan. Cuma untuk saat ini sudah terkondisi lebih kondusif lagi. Dari rumah sakit yang semula pasiennya pada keluar, akhirnya saat ini sudah mau masuk kembali. Untuk update sementara memang belum ada jumlah berapa bangunan kerusakan dan dampak yang lainnya. Cuma tadi memang dari kita di lapangan memang sempat menemui beberapa anak kecil yang terkena luka ya, bagian kepala karena kejatuhan dari batu bata yang ada di rumah, namun saat ini kondisi sehat. Demikian Heranov, pukul 14:33 itu di wilayah Kabupaten Batang, Jawa Tengah terjadi gempa dengan kekuatan 4,6 ya. Dan gempa ini tidak berkali-kali terjadi, perlu diketahui, hanya sekali terjadi, namun sangat mengagetkan warga Batang ya, terutama yang berpusat gempa ya ini di wilayah sekitar wilayah Kecamatan Warungasem. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, liburan sekolah telah tiba. Ribuan warga telah tiba di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta. Terutama pada akhir pekan seperti hari ini, lonjakan pengunjung terjadi di Ragunan. Selengkapnya akan disampaikan jurnalis UHAMKA News, Dea Safira dari Taman Marga Satwa Ragunan. Taman Wisata Marga Satwa Ragunan yang berlokasi di Jakarta Selatan masih menjadi pilihan warga DKI Jakarta dan sekitarnya untuk tempat berwisata dan juga menghabiskan libur akhir pekan. Situasi terkini di Ragunan bisa dilihat pengunjung di Ragunan yang menghabiskan libur sekolah dan libur akhir pekan karena memang untuk harga tiket dan juga harga apapun yang ada di Ragunan tergolong cukup murah dan juga ramah di kantong. Untuk berbagai pelayanan di Ragunan cukup ramai, seperti feeding time yang juga bisa diberikan antara pengunjung kepada beberapa satwa yang ada di Ragunan. Seperti yang Anda lihat di sebelah kiri saya, beberapa pengunjung beserta kerabatnya juga melakukan piknik di Ragunan. Nah, untuk mengetahui antusiasme para pengunjung, telah hadir bersama saya salah satu pengunjung untuk berbincang dengan Anda. Karena dari tadi yang saya lihat, sedang asik banget ya menikmati satwa-satwa yang ada di Ragunan. Halo Kak, katanya dari mana ya? Ada di Kayo. Karena sekarang lagi ribut. Kenapa milih Ragunan sebagai tempat liburan? Karena harga tiketnya terjangkau dan kita bisa melihat banyak binatang di sini. Sejauh ini kakak udah ngeliat satwa apa aja nih? Gajah, terus ada burung-burung, sama ada berapa gitu. Jadi menyenangkan ya buat di sini ya. Tapi ntar kalau liburan mau balik lagi ke ya, itu tadi pemirsa salah satu dari sekian banyak tanggapan dari masyarakat yang berkunjung dan berwisata di Ragunan. Karena Ragunan ini masih menjadi salah satu destinasi lokal yang berada di kawasan Jakarta untuk menghabiskan libur bersama keluarga dan kerabat. Dari saya Dea Safira melaporkan langsung dari Taman Marga Satwa Ragunan kembali ke studio. Baik pemirsa, itu tadi seputar UHAMKA News yang dapat saya sajikan hari ini. Jangan lupa saksikan UHAMKA News setiap harinya. Saya Dea Safira pamit undur diri.